Kumpul, kumpul, kumpul yang ingin dimengerti sama pasangannya, kita sama-sama menangis ya. Ya, masih bersama aku orang yang sama, suara yang sama, yang tidak sombong dan baik hati. Kamu yang masih suka mendengarkan cerita-cerita sebelum tidur, moga-moga aja kamu selalu berada dalam kebahagiaan. Amin. Mau mantun apa puisi? Mantun aja deh. Kalau puisi udah banyak yang aku upload. Dari cinta, dari sedih, menderita, keluarga, bahagia, baper, agama. Pokoknya macam-macam rasa sudah aku upload. Tentu coretanku sendiri. Langsung kita mantun ya. Siap-siap baper. Kaki Dayak tidak berkuku, kukunya berbentuk bulu. Meski banyak yang mencintaiku, cintaku hanya untukmu. Cerita malam minggu ini saya beri judul Ingin Dimengerti. Siapa yang tidak ingin dimengerti? Padahal sudah melakukan ini itu untuk memberi kode keras sama pasangan, sama pacar, masih saja tidak mengerti. Benar-benar membuat musik jiwa nih pasangan kita. Masuk aja ya ke ceritanya. Dulu pacarku itu sangat kaku, tidak banyak bicara, pemalu juga orangnya. Yang aku suka darinya, pacarku itu polos banget, seperti bayi baru lahir. Ya. Waktu aku ajak jalan-jalan boncengan naik sepeda motor, tangannya itu memegang pahanya sendiri, seperti bonceng kakek-kakek saja aku. Aku sering rem mendadak, tapi tidak berhasil, malah makin geser ke belakang. Kode kerasku tidak dimengerti. Aku mikir lagi kode yang kedua. Aku ajak ngobrol pacarku itu. Kan pasti dia tidak mendengar kalau ngobrol di atas sepeda motor. Otomatis pasti merapat kan. Benar sih merapat. Tapi pacarku bilang, nanti aja ngobrolnya kalau sudah sampai. Iya, gagal lagi deh untuk mepet dirinya. Oh ya, jangan bilang kalau aku tidak gentle ya. Aku itu udah pernah bilang padanya kalau aku suka banget dipeluk saat boncengan. Kata pacarku, nanti aja kalau kita nikah. Pusing aku harus ngapain lagi padanya. Jangankan peluk, pegang tangannya aja dia bilang, idih apaan sih? Kesel gak sih kamu? Misal kamu punya pacar seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Enak dikurung aja ya. Tapi aku sangat mencintainya. Meski begitu, dia itu seseorang yang membuat aku tergila-gila padanya. Orangnya super duper pemalu pokoknya. Telepon aku aja jarang. Biasanya orang pacaran itu menikmati momen-momen diperhatikan oleh sang idaman hati, pujaan hati. Kalau aku menikmati momen-momen frustasi dibuatnya. Aku pernah nelpon dengan alasan sakit. Pacarku bilang, besok pergi ke dokter ya, biar kamu cepat sembuh. Nggak ada khawatir-khawatirnya sama aku. Basa-basi kek. Apalah, robot kali bukan manusia. Atau hatinya terbuat dari baja. Pacarku itu bukannya nggak romantis. Buktinya saat aku ulang tahun dia datang dengan ngasih kejutan. Bahagia banget rasanya, tapi hanya sebatas ngasih kue dan kado. Dia langsung pamit izin pulang. Mau gimana lagi? Udah nasib aku punya pacar seperti itu.
Beberapa isyarat dariku nggak pernah direspon, atau mungkin nggak ngerti. Bingung juga aku terjemahkannya. Pernah satu kali aku memaksanya untuk malming, tentu malam mingguan ya. Tapi itu aku sungguh-sungguh mengeluarkan energi yang sangat menguras tenaga dalamku. Aku bilang padanya, "Sayang, malam ini kan malam minggu. Katanya di alun-alun ada pesulap dari luar yang lagi perform. Aku sih ingin pergi menonton, tapi nggak ada teman. Temanku udah berangkat sore tadi." "Ya, kalau gak ada teman, nggak usah nonton deh. Nanti minta videoin aja sama teman-teman kamu." Masa dia bilang kayak gitu mah aku? Mau nggak mau, aku harus pergi dengan dia. Aku pergi ke rumahnya. Sampainya aku langsung minta izin sama ibunya. Ibunya baik banget, bahkan ibunya yang memaksa untuk pergi denganku. Terpaksa deh pacarku mau pergi. Menurut kamu yang lagi dengerin ceritaku, pacarku itu orangnya seperti apa? Bisa dijelaskan lewat komentar ya. Lanjut. Sampainya di alun-alun, pacarku hanya duduk di kursi saja sambil minum. Aku mau pergi kemana dia nggak mau tahu. Bahkan aku itu sampai gandeng temen cewek aku lewat di depannya, tapi nggak direspon. Yang aku mau pacar aku itu marah, cemburu. Boro-boro marah malah diajak duduk bersamanya. Jujur pacar aku itu belum pernah ketemu dengan temen cewekku itu. Jadi 100% aku yakin pacarku nggak tahu dengan temen cewek aku, tapi nggak cemburu. Tapi aku jalani aja sesuai keinginan hati. Aku nggak pernah terlintas yang namanya selingkuh. Selingkuh itu bukan tipe aku. Mau apapun bentuknya pacar aku sangat menyayanginya. Aku sering memberi kode-kode padanya, aku sering basa-basi padanya. Meski pacarku agak kaku atau pemalu, dilihat dari kelakuannya, menurut aku sih pacarku itu nggak kaku dan tidak pemalu. Kalau polos memang iya, dibilang kaku, dari penampilannya saja tampil cantik. Dibilang pemalu nggak juga, karena mudah beradaptasi dengan temanku. Tapi kalau dibilang polos, memang ia polos. Tapi aku nggak tahu juga di balik kepolosannya itu. Aku sih sebenarnya ingin banget dimengerti olehnya, tapi usahaku semuanya gagal total. Satupun isyarat dari aku nggak pernah nanggap. Memang nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti, aku nggak tahu juga. Yang terpenting bagiku dia tulus menyayangiku, itu sudah cukup bagiku. Pusing juga ya kalau punya pacar seperti itu. Surveiku mengatakan, kita bahas survei dulu ya. 50% orang yang berpacaran itu cuma hanya ingin mengisap sari madu. 50% lagi orang pacaran itu ingin mencari pendamping hidup. Yang 50% orang pacaran hanya ingin mengisap sari madu terbagi dua. 25% orang itu ingin bercumbu mesra dengannya. 25% lagi habis manis sepah dibuang. Itu sudah masuk kategori playboy atau playgir buat perempuan. Sampai di sini sudah jelas? Belum jelas browsing di Google ya. Yang 50% orang yang pacaran mencari jodoh terbagi tiga. 35% orang yang mencari jodoh itu karena tidak punya pasangan. 10% orang yang pacaran itu memilih jodohnya
Dan 5% orang pacaran karena sudah menemukan jodohnya. Pusing, apalagi aku nggak ngerti sama sekali. Oh ya, ini penting ya. Ini sedikit motivasi dari aku. Ada 10 cara untuk mencari pacar yang setia, dan 10 itu dibagi 2 menjadi 5 pacar setia dan 5 lagi yang ingin belajar setia. 1. Ini yang setia dulu. 1. Carilah pacar yang setia, yang tidak suka selingkuh. 2. Carilah pacar yang tidak suka selingkuh, karena itu akan setia. 3. Carilah pacar yang belum memiliki selingkuhan, maka dia akan setia. 4. Carilah pacar yang benci dengan perselingkuhan, maka dia itu selamanya tidak akan selingkuh. 5. Carilah pacar yang tidak mengerti tentang perselingkuhan, maka dia tidak akan pernah memikirkan perselingkuhan. Itu cara mencari pacar yang setia. Ada 5 lagi mencari pacar yang baru belajar setia. 1. Cari pacar yang tidak punya HP, maka orang itu akan belajar setia, karena tidak akan bisa mencari pacar lewat media sosial. 2. Cari pacar yang tidak suka media sosial, maka orang itu akan belajar setia, karena hanya teleponan atau chatan alias curhat hanya sama kamu seorang. 3. Cari pacar yang tidak suka curhat, maka orang itu akan belajar setia, karena tidak mudah dirayu orang lain. 4. Cari pacar yang paling benci dirayu, maka orang itu akan belajar setia, karena tidak akan ada yang merayunya. 5. Cari pacar yang tidak pernah dirayu orang, maka orang itu akan belajar setia, karena tidak ada yang merayu. Itu saja. Semoga tidak bingung, tapi kalau bingung gak apa-apa. Nanti bisa mikir sendiri jalan keluarnya gimana ya. Ketawalah sebelum tidur. Kembali ke cerita yang ingin dimengerti. Terkadang pasangan kita itu tidak pernah peka dengan apa yang kita inginkan. Maka kamu sebagai pasangan harus bisa peka dengan maksud pasanganmu itu, biar pasanganmu tidak merasa bosan. Dan kalau sudah bosan, pasanganmu akan mencari penggantinya. Wajib diingat, pasanganmu itu sudah bersusah payah untuk memberi isyarat kepadamu. Nanti kalau putus atau selingkuh, pasanganmu yang disalahkan. Padahal kamu gak ngerti dengan kemauan pasanganmu. Tapi ingat, bukan tidur berdua ya. Kalau isyarat itu cuekin aja, bilang aja bodoh amat. Hai. Itu saja dulu, sampai ketemu di malam minggu berikutnya. Selamat menempuh mimpi indah di alam mimpi yang tempatnya orang bermimpi. Bye.